Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan pada malam hari ini aku mau menceritakan 5 kisah horor. Buat teman-teman yang berani nih, ini cocok sekali buat teman-teman untuk mendengarkannya. Dan teman-teman juga bisa membuktikan bahwa nyali teman-teman memang besar. Entah teman-teman mempercayai atau tidak, keberadaan makhluk tak kasat mata memang benar adanya. Biasanya mereka akan mendiami suatu tempat atau bangunan lama yang sudah tidak dihuni. Tak hanya tinggal di sana, terkadang mereka juga bisa jahil pada manusia yang kebetulan menjalani aktivitas di sekitar tempat tersebut. Kalau lagi apes, biasanya kamu dijahili dan bernasib sama seperti orang-orang yang kisahnya akan kamu dengarkan kali ini. Nah, gak cuma tinggal di bangunan kosong saja. Terkadang makhluk-makhluk tersebut juga bisa tinggal di bangunan yang ditempati oleh manusia loh. Contohnya saja di rumah tinggalmu, kamar kos, bangunan kotor, dan masih banyak lagi. Dan sekarang coba tengok belakangmu. Siapa tahu ada sosok lain yang ikut membaca atau mendengarkan juga. Daripada teman-teman semakin penasaran dengan kisahnya, lebih baik kamu dengarkan saja cerita-cerita hantu paling seram di bawah ini. Buktikanlah kalau kamu memang jagoan yang pemberani. Selamat mendengarkan. Namun sebelum itu, buat teman-teman silakan like, komen, dan subscribe channel ini biar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten horor yang akan datang. Langsung saja kita ke cerita yang pertama. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Suster cantik. Kejadian menyeramkan ini dialami oleh abang pada tahun 2015 di sebuah rumah sakit swasta di Serang. Waktu itu ibu sedang dirawat di rumah sakit dan dia yang mendapat giliran untuk menjaganya. Kebetulan dia memang lebih peka terhadap hal-hal yang berbau gaib karena mempunyai kemampuan turunan dari kakek. Malam itu sekitar pukul 1, ada seorang suster yang masuk ke kamar ibu. Abang pun tidak menaruh curiga karena berpikir mungkin memang jadwal kunjungan malam. Bahkan dia sempat bertanya pada sang suster, kapan ibu boleh pulang? Sayangnya suster tersebut tidak menjawab dan fokus mengecek infus ibu lalu pergi. Sesaat setelah suster itu keluar, abang pergi ke toilet karena ingin buang air kecil. Ketika membuka pintu kamar, dia sedikit bingung karena keadaan lorong rumah benar-benar sepi dan suster tersebut sudah tidak tampak. Padahal kejadiannya hanya selang beberapa detik saja. Merasa ada hal yang tidak beres, dia tidak jadi ke toilet dan memilih untuk lanjut tidur. Sekitar pukul 4:30 pagi, abang terbangun dan kemudian pergi ke musola yang berada di lantai 1 untuk sholat. Ruang rawat ibu berada di lantai 2, maka dari itu dia memilih turun menggunakan lift. Dalam perjalanan menuju lift, dia melihat sosok wanita cantik yang menatapnya. Dia masih tidak berpikir macam-macam, karena wanita tersebut terlihat normal. Ketika pintu lift tertutup, abang iseng membukanya kembali, lalu menoleh lagi ke arah perempuan tersebut, dan terkejut. Ternyata bagian wajah perempuan muda tersebut rusak parah dan penuh luka. Tanpa pikir panjang, dia keluar dari lift dan turun lewat tangga darurat. Karena kejadian tersebut, dia memutuskan untuk berlama-lama di musola sampai matahari bersinar terang. Dalam perjalanan kembali menuju ruangan ibunya, abang mendengar segerombolan suster yang tengah mengobrol. Dari obrolan tersebut, terungkaplah sebuah fakta bahwa suster yang datang ke ruangan tadi ternyata sudah meninggal karena kecelakaan. Ciri-ciri yang disebutkan pun sama, yaitu wajahnya rusak di sebelah kanan. Nah, selain rumah kosong, rumah sakit juga identik sebagai bangunan yang menyeramkan. Meskipun banyak aktivitas manusia yang terjadi, tak jarang cerita hantu paling seram biasanya berasal dari sana. Salah satunya yang sudah kamu dengarkan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan jika menjadi abang? Apakah tetap bisa tenang? Entah kamu percaya atau tidak, arwah korban kecelakaan terkadang masih berkeliaran karena meninggal dengan cara tidak wajar.
Sama seperti kasus yang terjadi pada suster cantik tersebut. Bisa jadi hal tersebut terjadi karena ada urusan di dunia yang belum diselesaikan, atau memang menunggu waktunya pulang. Nah, supaya kamu tidak diganggu, tetaplah berjaga-jaga dan tetap was-was diri ya. Kalau kamu tidak bisa menghilangkan rasa resahmu, berdoalah atau lantunkan ayat-ayat suci supaya hatimu lebih tenang dan tidak mendapatkan gangguan dari makhluk astral lain. Yang kedua, mengajak kenalan. Tama adalah seorang pegawai baru di sebuah cabang perusahaan multinasional di daerah Jakarta Utara. Lokasinya berada di sebuah gedung di tepi Danau Santer. Gedung dengan 2 lantai tersebut hanya dihuni oleh tak lebih dari 20 orang. Apalagi lantai 2 yang merupakan tempat kerjanya hanya ditempati oleh 8 orang saja. Sehingga suasana di gedung tersebut terasa sepi. Sebenarnya dia tidak masalah dengan keadaan kantor yang sepi tersebut karena bisa menjadi semakin fokus saat bekerja. Namun pada suatu hari dia menemukan suatu hal yang ganjil terjadi di kantor tersebut. Pada waktu itu hari sudah sore. Di kantor hanya tinggal Tama dan Ayu. Temannya yang sedang menyelesaikan materi presentasi. Karena haus, Tama pun pergi mengambil minum di dispenser yang terletak tepat di sebelah ruangan server. Ruangan tersebut terbuat dari kaca, sehingga dia bisa dengan gampang melihat keadaan di dalam ruangan server. Awalnya dia memperhatikan ada sebuah kursi putar yang menghadap ke arah pintu. Namun saat dia kembali ke kubikelnya, kursi tersebut sudah berputar 180 derajat dari arah semula. Dengan rasa penasaran yang tinggi, dia kemudian membuka pintu ruangan tersebut dan langsung merasakan bulu kudunya berdiri. Tanpa pikir panjang, dia langsung menutupnya dan kembali ke mejanya. Dia juga tidak menceritakan kejadian ini pada Ayu. Takut kalau temannya tersebut malah menjadi takut. Tak mau terus-menerus memikirkan hal itu, Tama kemudian meneruskan pekerjaannya hingga waktu tak terasa sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saat sedang beres-beres, tiba-tiba dia mendengar suara wanita tertawa cekikikan. Sontak, hal tersebut membuat Tama dan Ayu memutuskan untuk segera pulang karena merasa ada yang tidak beres. Keduanya kemudian lari terbirit-birit, saking takutnya. Ketika sudah berada di luar gedung, mereka merasa lega karena bertemu dengan satpam yang sedang berjaga. Pak Satpam pun seolah sudah terbiasa dengan kejadian tersebut dan mengatakan bahwa si penunggu hanya ingin sekedar berkenalan dengan para pegawai baru. Beberapa hari kemudian, sosok penunggu ruang server tersebut muncul lagi di depan Tama dan wujud seorang perempuan dengan tatapan kosong. Pertama kali berada di lingkungan baru terkadang memang membuatmu merasa canggung. Hal tersebut dikarenakan kamu masih belum familiar dengan lingkungannya dan juga harus beradaptasi dengan orang-orang baru. Nah, mungkin pada beberapa kesempatan kamu tidak akan hanya berkenalan dengan teman-teman saja, tapi juga penunggu bangunan tersebut. Ngeri nggak? Ya, tapi bagaimana lagi? Mau tidak mau, kamu pun harus berdampingan dengan makhluk tersebut. Tepat seperti kisah yang tertuang pada cerita hari ini, yaitu selama kamu tidak mengganggu, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Beda lagi ceritanya kalau kamu diganggu terus. Ya mungkin kamu bisa meminta bantuan orang yang mengerti dunia gaib supaya tidak diganggu terus menerus. Cerita yang ketiga, hantu paling serem karena minta diantar pulang. Nia Digdas dulu pernah tinggal di sebuah rumah tua milik neneknya yang terletak di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Selama tinggal di sana, suasana rumah tersebut memang terasa angker. Apalagi beberapa bagian rumahnya sudah tidak pernah dijamah lagi. Keluarga Nia hanya tinggal beberapa tahun di rumah tersebut, lalu memutuskan pindah. Alhasil, rumah tersebut menjadi tidak terurus. Lama tak menyambangi rumah itu, Nia pun mendengar dari tetangganya kalau banyak kejadian aneh terjadi di sana. Kejadian yang sering terjadi adalah sopir taksi atau ojek yang diminta untuk mengantar seorang wanita cantik ke rumah tersebut. Salah satu kejadian menyeramkan diceritakan oleh tetangga Nia yang melihat sebuah taksi
menunggu di depan rumah angker itu sekitar pukul 11 malam. Saat tetangga itu keluar pada pukul 2.00 pagi, dia masih melihat mobil itu di depan rumah dan tidak kunjung pergi. Karena merasa penasaran, akhirnya tetangga tersebut mendatangi sang sopir taksi. Dia bertanya mengapa sopir taksi tersebut masih berada di depan rumah selama berjam-jam. Sopir tersebut menjawab sedang menunggu seorang wanita cantik yang membawa koper. Sebelum wanita tersebut masuk, dia menyuruh sopir taksi itu untuk menunggunya karena ingin pergi lagi. Tetangga itu tentu saja heran karena rumah tersebut sudah lama rusak dan tidak ditinggali. Tapi sopir taksi tersebut tidak percaya karena yang dilihatnya adalah sebuah bangunan megah dan bagus. Lantas tetangga itu menyuruh sang sopir taksi untuk membaca ayat suci Al-Quran, apa saja yang dia bisa. Setelah selesai membaca, sopir itu langsung pergi ketakutan karena rumah yang dilihatnya berbeda sekali dengan yang tadi. Konon, wanita cantik yang sering disebut tinggal di sana adalah seorang hantu wanita bernama Wahyuni. Tidak hanya sering mengganggu sopir taksi dan tukang ojek saja, dia juga kerap menampakkan diri, salah satunya di sebuah taman bermain yang berlokasi tak jauh dari rumah angker tersebut. Setiap kota memang menyimpan kisah misterinya masing-masing, tak terkecuali kota yang dijuluki kota pelajar ini. Tak hanya kisah mistis mengenai Keraton Yogyakarta yang membuatnya terkenal, sudut-sudut kotanya pun memunculkan banyak cerita hantu paling seram. Bahkan banyak orang dibuat merinding hanya sekedar membacanya saja. Lantas, bagaimana tanggapanmu mengenai salah satu cerita hantu paling seram yang nyata terjadi di atas? Kamu boleh percaya atau tidak. Yang jelas, kejadian ini memang terjadi. Rumah kosong memang menjadi salah satu tempat yang kerap dijadikan tempat tinggal oleh makhluk halus, apalagi kalau bangunannya dibiarkan kosong. Dalam jangka waktu yang lama dan sama seperti manusia, hantu juga ada yang jahil. Maka dari itu, usahakan jangan melamun supaya tidak menjadi sasaran empuk kejahilan para hantu. Next, cerita yang keempat. Bermain jelangkung di kos. Kejadian menyeramkan ini aku alami bersama ketiga temanku yang sedang tidak ada kerjaan di kos. Kebetulan malam itu adalah malam Jumat dan salah satu temanku mengajak bermain jelangkung karena bosan. Awalnya aku tidak mau karena takut, tapi ketiga temanku terus memaksa dan akhirnya aku pun menyetujuinya. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, kami melakukan ritual untuk memanggil hantu lewat boneka jelangkung yang sudah kami siapkan. Selama 10 menit kami menunggu kejadian aneh muncul, tapi kenyataannya tidak terjadi apa-apa. Setelah itu kami memutuskan untuk tidur. Pukul 1 pagi kami terbangun karena mendengar suara orang mencakar-cakar dinding kamar. Awalnya kami mengira suara tersebut hanyalah perbuatan seekor kucing yang biasa berkeliaran di sekitar kos. Namun setelah itu tiba-tiba pintu kamarku diketuk dengan kerasnya. Salah satu temanku pun kemudian membukakan pintu, tapi tidak ada seorang pun. Hal tersebut membuat perasaanku tak enak dan akhirnya membuatku panik. Aku meminta yang lain untuk tetap berada di dalam kamar dan jangan ada yang keluar. Setelah itu ada suara seperti ada yang memukul-mukul terdengar dari pintu kamar, lemari, dan jendela kamarku. Kami pun tambah panik, tapi terlalu takut untuk keluar kamar. Kami kemudian bersembunyi di dalam selimut. Saking takutnya, kejadian tersebut berlangsung selama beberapa jam, dan kami berusaha mengurangi rasa takut, berdoa sesuai dengan keyakinan kami, sampai akhirnya suara-suara tersebut menghilang. Saat suara itu sudah hilang, aku melihat boneka jelangkung yang kami gunakan untuk ritual tadi juga ikut menghilang. Setelah itu, aku memberanikan diri untuk membuka pintu kamar. Aku sangat terkejut saat melihat boneka tersebut ternyata sudah berada di luar kamar. Saat itu juga kami putuskan untuk membakarnya. Selama seminggu, tidak ada satupun dari kami yang berani tidur sendiri dan bergantian tidur di kamar kos teman yang lain. Salah satu cerita hantu paling seram dan menakutkan tadi mungkin akan membuatmu berpikir ulang kalau ingin melakukan tindakan yang beresiko. Jangan melakukan tindakan-tindakan aneh karena kalau berurusan dengan makhluk astral,
ujung-ujungnya bisa membawa malapetaka bagi dirimu sendiri. Ibaratnya kamu aja kalau lagi tenang terus diganggu oleh orang lain bakal marah. Nah, hal tersebut juga pastinya berlaku bagi mereka. Ada banyak cara lain yang bisa kamu lakukan untuk mengisi waktu luang bersama dengan teman dan gak harus membuatmu berurusan dengan dunia gaib. Beberapa di antaranya adalah nonton film bareng, membahas novel, atau belajar make up. Untuk kamu yang suka kopi atau teh, boleh kok bereksperimen bersama untuk menciptakan variasi yang enak dari minuman tersebut. Yang penting, lakukan kegiatan positif yang tidak akan mengganggu orang lain maupun makhluk lain. Next, cerita yang terakhir. Cerita bus hantu paling seram. Pada suatu malam, ada seorang laki-laki, sebut saja namanya Bobby, tengah menunggu bus di sebuah terminal di Bandung untuk pulang ke Sukabumi. Malam semakin larut, tapi bus yang dinanti tak kunjung datang. Karena udara yang semakin dingin, dia merasa ingin buang air kecil. Karena tidak menemukan toilet di sekitar terminal tersebut, akhirnya Bobby memutuskan untuk buang air kecil di bawah pohon besar yang terletak di pinggir jalan. Tak lama setelah itu, ada sebuah bus arah Sukabumi yang datang. Tanpa pikir panjang, Bobby naik ke dalam bus tersebut dan di dalamnya ternyata sudah banyak penumpang. Kemudian, dia mengambil tempat duduk di sebelah kiri pada baris kedua dari depan. Setelah duduk, dia pun memutuskan untuk tidur karena merasa lelah. Sayangnya, Bobby tidak dapat tidur nyenyak karena suasananya begitu ramai. Ada kakek-kakek yang terus-terusan batuk. Ada pula seorang bayi yang... Dia kemudian mencoba kembali tidur, tapi tidak bisa. Perasaannya menjadi tidak enak dan aneh karena bus tersebut rasanya berjalan terlalu lambat. Tiba-tiba dari belakang bis, dia melihat kepulan asap hitam dan berubah menjadi sosok pocong. Lalu bus tiba-tiba berhenti karena sepertinya menabrak seorang pengendara ojek. Bobby pun kemudian turun dan mengecek keadaan bapak tersebut yang terlihat ketakutan. Dia bertanya kepada bapak ojek tersebut, kenapa tidak segera berdiri? Namun sang bapak malah berbalik menanyainya, apa tidak sadar sedang naik keranda mayat? Setelah mendengar perkataan bapak tersebut, dia menoleh ke belakang dan tidak lagi menemukan bus di sana. Ternyata tempat dia turun itu dulunya pernah terjadi kecelakaan antara bus dan mobil jenazah yang menewaskan semua penumpangnya. Untuk yang sering pulang ke rumah pada malam hari dengan menggunakan kendaraan umum, kamu merasa takut tidak setelah membaca atau mendengarkan salah satu cerita hantu paling seram? Bisa jadi cerita itu membuatmu kepikiran kalau suatu hari nanti kamu akan mengalami kejadian serupa, atau kamu malah sudah pernah mengalami kejadian seram saat menggunakan transportasi umum. Tulis di kolom komentar ya. Tapi janganlah khawatir, serahkan saja semuanya pada Tuhan. Dan yang paling penting, kamu jangan lupa berdoa saat hendak berpergian. Selain demi keselamatan dan membuat hati lebih tenang, berdoa juga bisa menjauhkanmu dari gangguan makhluk tak kasat mata yang selalu siap siaga menggodamu. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman semua? Apakah salah satu dari 5 cerita itu ada yang menarik atau yang serem? Tulis di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, karena subscribe kalian mensupport aku. Terima kasih, dan mungkin itu saja yang dapat aku ceritakan pada malam hari ini. Semoga teman tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aku Askal Maulidi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tonton sendirian.